Oke, halo semuanya. Jadi di video ini gua Dugi dari IE21 bakal ngebahas UAS Matek Matematika Ekonomi 1 tahun lalu ya, tahun 2021-2022. Nah, sebelumnya pastiin dulu kalau kalian sambil ngeliat juga soalnya. Nanti gue bakal buatin drive juga. Nanti kalian bisa akses di situ soal dan jawaban ini yang dicoret-coret ini. Jadi langsung lihat aja di sana. Terus kita langsung mulai aja dari setiap nomornya. Oke, secara general soal UAS Matek itu sebenarnya cuman terdiri dari 5 materi. Ada Fode diferensial, ada Sode diferensial, ada Fode difference, ada Sode difference, sama terakhir itu real analysis. Biasanya yang dikeluarin kalau tahun lalu itu cuman 4 soal kan. Nah, tapi kalian juga harus hati-hati, 4 soal itu kan waktunya lama ya, 4 jam. Jadi satu soal 1 jam, dan tahun lalu itu banyak yang gak selesai juga soalnya. Jadi perbanyak latihan juga. Oh ya, sama juga gue bakal sekalian kirim catatan gue tahun lalu waktu matek, jadi kalian bisa pakai buat belajar. Oke, dari nomor satu aja. Nomor satu ini dia ngomongin tentang Fode yang diferensial. Nah, dimana di soalnya itu bilang peneliti itu nemuin bahwa tingkat pertambahan penjualan mobil di Indonesia tiap tahunnya itu dirumusin dengan rumus diferensial. Rumusnya itu dx per dt sama dengan min x kuadrat per 2xt plus 1. Oke. Terus di poin A kalian disuruh gunain pendekatan eksak diferensial equation buat dapetin rumus implicit function dari x sama t, atau f dalam kurung xt. Terus di poin B kalian tuh disuruh nentuin penjualan mobil per tahunnya gitu. Terus tulisin persamaan fungsi t, fungsi x terhadap variabel t yang diketahuin x ketika teks t-nya sama dengan 1 itu sama dengan min 2. Terus poin C kalian disuruh ngitung penjualan mobil pada tahun 0 hingga tahun ketiga. Oke. Kita jawab satu-satu ya. Dari poin A dulu. Poin A ini dia disuruh buat rumus dari fungsi implisit dari x dan t. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kalian ubah dulu persamaan diferensial yang atas, yang dx per dt itu jadi bentuknya nggak pecahan. Nah, kan dx per dt ya, itu kan bisa dikali silang ya. Jadinya dx per dt jadi 2xt plus 1 dikali dx sama dengan min x kuadrat dt. Oke. Terus kita pindahin ke salah satu ruas biar dia jadi fungsi implisit gitu. Misalkan min x kuadrat dt ini kita pindahin ruas ke sebelah kiri gitu. Jadi nanti kita bakal dapat fungsi implisit di mana turunan dari fungsi implisit itu, fungsi x sama t itu sama dengan 2xt plus 1 dikali dx plus x kuadrat dt. Nah, kenapa bentuk dari df-nya ini bentuk f-nya ini df, karena kan aslinya ini lagi ngomongin turunan ya kan. Dx per dt kan turunan, berarti bentuk fungsi implisitnya itu dalam bentuk turunan. Sedangkan kita tadi disuruh cari fungsi f dalam kurung xt-nya gitu, bukan df gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ketemu kayak gini, pasti soal Fode itu hampir setiap tahun soalnya kayak gini gitu. Nah, ini kalian bisa tentuin fungsi yang di depan x, di depan dx ini anggap aja fungsi m. Terus fungsi yang di depan dt itu anggap aja fungsi n. Jadi bisa dibilang kalau m itu sama dengan 2xt plus 1 dan n itu sama dengan x kuadrat. Kenapa ini perlu ditentuin? Karena kita harus ngecek dulu Young's theoremnya gitu. Karena kalau misalkan Young's theorem ini terpenuhi, baru kita bisa lanjutin diferensial eksaknya gitu.
Nah, yang teorem ini gimana? Jadi yang teorem ini bilang kalau misalkan turunan fungsi M terhadap T itu harus sama dengan turunan dari fungsi N terhadap X-nya gitu. Nah, kan bisa kalian lihat ya, kalau di N itu nggak ada T kan, dan di M itu ada T-nya gitu. Nah, kita buktiin turunan fungsi M terhadap T berapa? Turunannya itu adalah 2X kan. Tuh. Nah, terus turunan fungsi N terhadap T berapa? 2X juga. Nah, berarti berdasarkan ini yang teorem itu terbukti gitu. Nah, kalau yang teoremnya udah terbukti, baru nanti kita bisa langsung gunain pendekatan diferensial eksak gitu. Oke. Masukin aja, jadi langsung diferensial eksak itu bentuknya fungsi implisit dari X dan T. Nah, bentuknya kayak gini. Integral dari fungsi M dx ditambah, ini bacanya ini ya, C dari T. Nah, ini adalah bentuk generalnya gitu, dan kita harus tentuin fungsi ini. Nah, fungsi M tadi apa? Fungsi M itu adalah fungsi yang di dalam itu ada T-nya gitu. Yang tadi kan 2xt plus 1, berarti integral dari 2xt plus 1 dx ya kan, ditambah si T gitu. Nah, terus kalau buat nyari integral dari 2xt plus 1 kan gampang. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya berarti ini kan aslinya, ini kan bentuk turunan ya, berarti 2xt plus 1 itu kan bentuk turunan. Artinya kalau misalkan kita integralin terhadap variabel x atau dx, maka kita bakal dapat tx kuadrat plus x. Nah, jadi kalian juga harus ini ya, harus bisa dengan cepat turunan ataupun integral gitu, karena di UAS Matek ini itu adalah kemampuan atau skill yang sangat membantu gitu. Jadi kalian harus bisa dengan cepat gitu nyelesain integral. Nah, karena kan ini cuma bagian kecil dari penyelesaian rumusnya gitu. Oke. Nah, di sini kita abain bentuk konstantanya. Aslinya kan kalau misalkan kita buat integral harus ada konstanta kan, misalkan ditambah C gitu. Nah, tapi di sini diabaikan karena kita nanti bakal manfaatin si T-nya ini gitu. Ditambah si T. Oke, berarti kita udah dapat awalannya. Nah, terus kita harus carikan nilai si T-nya itu berapa. Nah, cara nyarinya itu gimana? Cara nyarinya itu kita gunain turunan dari fungsi f ini, fungsi yang implisit ini terhadap variabel t. Nah, udah. Nah, yang diturunin yang mana? Yang diturunin itu dari yang sini. Nah, itu yang bakal diturunin. Berarti kalau kita turunin fungsi itu terhadap t berapa? Kita bakal dapat berarti x kuadrat ya. Ini kan tx kuadrat, kalau diturunin jadinya x kuadrat. Terus x ini bisa dibiarin ditambah dengan ya turunan fungsi si-nya ini kan. Berarti si aksen t gitu. Oke. Nah, terus oke. Nah, terus nilai dari do f per do t ini udah dikasih tahu nih di atasnya. Do f per do t itu adalah x kuadrat. Nah, taunya dari mana? Taunya dari fungsi yang kita bentuk awalnya ini yang ada m sama n. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu nilai do f per do x, maka nilainya ini adalah nilai m ini gitu, dxt plus 1, 2xt plus 1. Terus kalau misalkan kita pengen tahu dt-nya atau do f per do t, itu adalah fungsi yang ada di depan dt-nya ini gitu. Berarti
kita bisa simpulin bahwa do f per do t ini adalah si n ini atau x kuadrat. Nah, berarti kan kayak gini ya. Nah, karena do f per do t ini sama dengan x kuadrat, berarti kita bisa tulis kayak gini kan. X kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus turun pertama dari si t, ya kan? Nah, terus kan x kuadrat ini bisa dihilangin kan, sama-sama dikurang, jadinya nanti si aksen t ini sama dengan 0 gitu. Nah, oke, ini kan turunan dari si kan, berarti kita pengen balikin dia lagi ke dalam bentuk si-nya lagi gitu. Nah, bentuk si itu sama aja kayak integral kan, awalnya turunan, kalau pengen dibalikin ke fungsi awalnya kita integralin, berarti kita bakal dapat integral dari si turunan t terhadap dt-nya kan, atau t. Nah, berarti kan sama aja kalau si t itu adalah integral dari 0 dt. Nah, setiap angka 0 itu diintegralin pasti hasilnya adalah konstanta, ya kan? Karena konstanta kalau misalkan diturunin ke semua variabel apapun, itu hasilnya bakal sama dengan 0 gitu. Maka kita asumsikan bahwa konstantanya itu adalah dalam bentuk c gitu. Oke. Nah, terus berarti kan C-nya udah ketahuan. Nah, terus bentuk fungsi awalnya itu adalah fxt itu sama dengan x kuadrat t atau tx kuadrat ditambah x ditambah si t kan. Berarti bentuk dari fungsi aslinya berapa? Bentuk umumnya itu berarti fxt itu sama dengan x kuadrat t atau tx kuadrat ditambah x ditambah c-nya kita ganti dengan c gitu. Ya udah, di poinnya udah selesai nih, kita udah dapetin nilai dari fungsi f-nya gitu. Ini nilai fungsi f. Jadi urutannya kalian cek dulu Young's theoremnya, kalau misalkan memenuhi, kita langsung bisa pakai diferensial eksak. Nah, bentuknya itu kayak gini, diferensial eksak. Terus kalian coba cari c-nya itu berapa gitu, dengan cara kita jadi dua kali ya, kita turunin c-nya, terus kita naikin lagi, integralin lagi gitu c-nya. Oke, terus kita masuk ke poin B-nya. Nah, poin B ini dia bilang apa? Peneliti tersebut ingin menentukan penjualan mobil per tahun, ya kan, XT. Tuliskan persamaan XT apabila diketahui X1-nya itu sama dengan min 2. Oke, berarti X ketika T-nya sama dengan 1 itu sama dengan min 2. Nah, oke, misalkan nih. Nah, kalau misalkan kita disuruh cari bentuk fungsi yang XT gitu, atau tulis persamaannya, maka kita harus buat asumsi dari eksak diferensialnya. Nah, misalkan nih, f dari xt itu sama dengan k. K ini maksudnya nilai konstanta yang bebas gitu, berapa aja. Nah, oke. Kalau misalkan kayak gini, berarti kita bisa buat kayak gini kan. Karena f dari xt itu adalah x kuadrat t plus x plus c yang ada di atas nih, yang ini. Nah, sama dengan k gitu. Nah, c sama k itu kan sifatnya konstanta ya, ya kan, sifatnya konstanta, dan berarti bisa kita gabungin jadi satu gitu. Berarti misalkan c kita misalkan k-nya dipindahin ke kiri, berarti jadinya kan c min k ya. Nah, asumsiin aja bahwa kalau c min k ini itu bakal menghasilkan nilai yang negatif gitu, k-nya lebih besar, jadinya nanti kita bisa buat dia asumsi jadi min c gitu. Karena sama-sama konstanta ya, jadi bebas mau dibuat kayak gimana. Kalian mau buat min k juga bisa, atau min, ya terserah, pokoknya melambangkan kalau itu konstanta. Nah, kalau di sini gue jadinya c min k, dan asumsi k-nya lebih besar dijadiin x kuadrat t plus x min c sama dengan 0 gitu. Nah, terus dia kasih ini juga kan, kasih tahu caranya kan. Kita bisa gunain rumus kuadrat, ya kan. Rumus kuadrat itu yang min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Nah, kita bisa pakai cara itu. Dan dia juga bilang kalau misalkan nanti dari hasil rumus akar itu bakal ketemu hasil 2 akar kan. Ada x1, ada x2.
Nah cuman satu doang yang bakal memenuhi hukumnya gitu. Oke. Nah berarti kita udah nih, sekarang kita masukin ke rumus akarnya. X1 X2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah ABC nya itu dapat dari mana? ABC nya itu kan nilai ini ya, nilai koefisien atau konstanta dari bentuk fungsi ini. Ini kan kalau misalkan secara general kan bentuk fungsi kuadrat, iya kan? Ada x kuadratnya, ada x-nya, ada konstantanya gitu. Nah nilai A ini si ini nih, si siapa, si T gitu, itu nilai A. Terus nilai B nya yang di depan X ini kan di depannya 1 kan aslinya. Nah ini adalah B nya. Terus ya C ini, si C nya ini, si konstantanya gitu. Oke, berarti kita coba masukin ya. Oke. Nah min B kan, B nya 1 kan, berarti min 1 plus minus akar dari B nya juga 1, berarti 1 kuadrat 1 min 4 AC. Nah 4 A nya kan T ya, iya kan, A nya T, terus C nya ya C gitu, berarti min 4 AC. Karena C nya min, jadi di sini depannya jadi plus gitu. Jadi kan sama aja 4 dikali T dikali min C, karena tadinya min 4 AC jadinya plus karena ada C nya minus gitu. Dikurang 2A. 2A tadi itu A nya T, berarti jadi 2T gitu. Oke, nah dari sini kita udah bisa ngebaginya jadi X1 sama X2 ya. Berarti X1 nya itu sama dengan min 1 plus akar dari 1 plus 4CT, dijadiin CT aja, dibagi sama 2T. Terus X2 nya berarti min 1 plus 4CT per 2T. Nah, kita udah dapet nih. Terus kan dia bilang ya bahwa dia di situ dia bilang tuh kalau misalkan ketika x-nya xt sama dengan 1 gitu. Ketika t-nya itu sama dengan 1, maka nilai x-nya itu harusnya sama dengan min 2. Nah, di sini kita bisa jadi nanti x-nya ini x sama dengan min 2, ini kita masukin ke x1 sama masukin ke x2. Jadinya kayak gini. Misalkan x1 dulu ya. Berarti sama aja min 2 itu sama dengan min 1 ditambah akar dari 1 ditambah 4C. T-nya kan sama dengan 1, ya udah berarti T-nya diganti 1 jadinya 4C gitu. Terus yang di bawah juga sama, karena T-nya sama dengan 1 jadinya 2 doang. Di sini ya kalian bisa selesaikan aljabar ini buat dapetin C-nya gitu. Atau kalau misalkan pengen cepet, kalian pakai fitur solve dari kalkulator. Nah, ini jadinya kan min 4 min 1 plus akar dari 1 plus 4C gitu. Berarti ini jadinya min 3 ya. Min 1-nya kan pindah, jadinya C, terus bisa kalian kuadratin jadinya 9, itu sama dengan 1 plus 4C gitu. Berarti 4C itu sama dengan 8, C nya sama dengan 2. Nah, nanti kemungkinan nilai dari yang X2 ini, C dari X2 juga bakal sama gitu. Kan kita masukin ya, X2 nya jadi min 2, terus sama dengan min 1 min 1 plus 4C. T-nya kan sama dengan 1, jadinya tinggal 4C aja, berarti 2 gitu. Jadinya sama min 4 min 1 min 1 plus 4C akar. Terus jadinya ini 3 min 3 sama dengan min akar dari 1 plus 4C. Nah ini dikuadratin kan. Nah ini harus hati-hati, kalian jangan lupa masukin min ini ke dalam akar kayak gini gitu, karena itu penting. Kan kuadrat, kalau dikuadratin itu kan yang
ruas kiri sama ruas kanan harus sama gitu, nggak terlepas dia menghilangkan minnya gitu. Berarti jadinya min 9 sama dengan akar dari 1 kuadrat dari itu ya. Berarti jadinya 1 plus 4C. Nah ini kan bentuknya udah sama kan, ya udah berarti otomatis C nya itu sama dengan 2. Nah karena C nya udah sama dengan 2, berarti nanti bentuk fungsi kuadrat yang ini 2 itu kalian masukin ke fungsi ke nilai C yang di sini gitu. Kan awalnya x kuadrat T plus x min C itu sama dengan 0. Nah 2 nya udah tahu kan, berarti jadinya x kuadrat T plus x min 2 sama dengan 0. Nah tapi kan masih ada T di sini kan. Nah itu harus kita hilangin. Dengan cara gimana? Dengan cara kita asumsiin gunain T yang tadi, T sama dengan 1. Jadinya kalau T sama dengan 1, dia bakal jadi kayak gini ya, x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah ini kan udah bentuk kuadrat ya, udah bentuk fungsi kuadrat, tinggal kalian kuadratin. Berarti kan jadinya x plus 2 dikali x min 1 ya, ya kan sama dengan 0 gitu. Nah berarti kalian bakal dapat bahwa x pertamanya itu sama dengan min 2 dan x keduanya itu sama dengan 1 gitu. Dari sini. Terus kan dia bilang juga ya, kan hasil di sini kan ada 2 kuadrat, ya kan? Ada x sama dengan min 2 sama x sama dengan 1. Nah, tapi dia juga bilang cuman salah satu akar doang yang memenuhi. Berarti kita harus buktiin dulu gitu. Akar mana yang memenuhi? Apakah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1 gitu. Nah, itu kita buktiin. Oke, kita buktiin. Cara buktiinnya gimana? Cara buktiinnya kalau misalkan kita masukin ini, kalau misalkan kita masukin x ini misalkan kita masukin T sama dengan 1 gitu, maka hasilnya bakal x nya sama dengan min 2. Nah berarti sebenarnya ya yang jawaban yang benar itu yang ini gitu. Coba aja kita buktiin ya. Kan x T itu sama dengan tadi fungsinya gimana? Oh iya. Nah, kalau misalkan pakai kuadrat kayak gini, itu kalian bisa dapetin fungsi dari xt-nya itu dari bentuk kuadrat yang kayak gini. Gitu. Nah, maksud gue itu kita harus tentuin gitu. Kan di sini ada 2 bentuk fungsi x kan. Ada yang dia bentuknya min b min akar b kuadrat min 4ac. Satunya min b plus akar dari 1 plus b kuadrat min 4ac kan. Nah, kita itu maksudnya disuruh nentuin, kita itu gunain rumus yang mana? Rumus yang di sebelah yang x1 atau yang x2 gitu. Berarti kita coba kita testing satu-satu. Oke, kita buktiin yang pertama dulu yang bentuknya plus. Berarti xt itu sama dengan min b plus kita langsung masukin aja. Langsung masukin dari fungsi yang ini. Yang ini atau yang ini. Jadi kita pengen buktiin kita gunain fungsi yang mana, x1 atau x2. Ya udah, langsung kita masukin berarti min 1 plus akar dari 1 plus 4 ya. 4c. C-nya kan tadi 2 ya. Berarti 4ct itu adalah 8t, ya kan? Dibagi dengan 2t. Oke. Nah, coba kita masukin. Ketika T-nya sama dengan 1, maka berapa nilai X-nya? Berarti min 1 plus akar dari 1 plus 8 kali 1 kan 8 ya. Berarti 8 tambah 1, 9. Nanti akarnya bakal jadi 3 per 2, ya kan? Berarti sama aja min 1 plus 3 per 2. Nah, min 1 plus 3 sama dengan 2 kan. 2 per 2 sama dengan 1. Nah, ini emang memenuhi yang ini sih, ya kan, memenuhi.
Tapi masalahnya adalah kan di awal udah dibilang kalau misalkan t-nya sama dengan 1, nilai x-nya itu harus sama dengan min 2 gitu. Berarti ya pembuktian yang pertama itu sebenarnya udah salah gitu. Berarti akar yang ini yang x sama dengan 1 itu apa ya, nggak berlaku kan, bener ya, cuman 1 yang berlaku. Yang berlaku nanti yang x sama dengan min 2 gitu. Berarti kita bukti ini xt ketika min 1 min akar 1 plus 8t per 2t. Nah terus kita masukin t nya sama dengan 1, berarti min 1 min, nah ini kan sebenarnya atasnya sama aja kan, 1 plus 8 kan, jadinya langsung aja min 3 per 2 gitu. Min 1 kurang 3 kan min 4, min 4 per 2 sama dengan min 2 gitu. Nah berarti fungsi yang terbukti itu adalah yang ini. Nah jadi kita bisa bilang bahwa definite solution itu yang ini. Kan kita di soal disuruh nentuin kan nilai dari fungsi xt nya itu berapa. Ya udah, berarti bentuk xt nya itu adalah min 1 min akar dari 1 plus 8t per 2t gitu. Jadi jawaban nomor 2 kayak gini. Dan kalian kasih keterangan juga ya, itu definite solution gitu. Nah terus kalian disuruh ngitung penjualan mobil pada tahun ke 0 hingga ke 3. Nah kalau kalian ditanya kayak gini tuh kalian harus hati-hati. Hati-hatinya kayak gimana? Hati-hatinya dia bilangnya dari tahun 0 sampai ke tahun 33 atau pada tahun. Kalau dari itu maksudnya kita ngejumlahin secara total dari tahun 0 sampai ke tahun 3. Kalau pada tahun itu artinya kita ngitungnya satu-satu, tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 gitu. Nah karena dia pakai tahun, berarti kita disuruh ngitung gitu. Ketika t-nya sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, kita hitung beda-beda gitu. Nah gunain fungsi yang mana? Fungsi yang ini, yang definite solution, yang min 1 min akar 1 plus 8t per 2t gitu. Oke, berarti ketika t nya sama dengan 0, maka x0 itu sama dengan min 1 min akar dari berapa? Akar dari 1 plus 0 ya kan? Kan 8 kali 0 0 per 2 per 0. Nah ini kan bawahnya pasti 0 kan, maka nanti hasilnya adalah tak hingga, atau bukan tak hingga sih, tapi bilangnya indefinite. Kita nggak tahu nilainya ini berapa sebenarnya gitu. Oke, nah tulis saja kayak gitu. Terus yang tahun 1, nah tahun 1 kan sebenarnya udah dikasih tahu kan sebenarnya di poin B ya kan. Kalau pas t nya sama dengan 1, nilai x itu adalah min 2. Nah ini sebenarnya nggak usah kita hitung lagi, bilang aja kayak gini, sesuai dengan poin B gitu. Terus ketika t nya sama dengan 2, berarti kita masukin min 1 min akar dari 1 plus 4 dikali 2 gitu per 2 dikali 2. Maka kita dapat berapa? Ini 8 ya. Ini 8. Berarti kita dapat min 1 min akar dari 17 per 4. Nah ini kalian hitung aja pakai kalkulator. Kalau kalian hitung itu dia bakal dapat nilainya itu min 1,281 gitu. Terus pas t nya sama dengan 3, maka x nya itu bakal sama dengan min 1 dikurang akar dari 1 plus 8 kali 3, akar 24 ya, itu 24 ya berarti, per 2 dikali 3. Nah hasilnya kan min 1 min 5, karena 24 tambah 1 kan 25 ya, jadinya min 5 per 2 kali 3 6. Hasilnya adalah min 1. Dah. Jadi poinnya kayak gini. Kalian hitung satu-satu, dan kalian juga harus hati-hati dengan kata-kata yang ada di soal. Apakah dia bilangnya pada atau dari tahun ini ke tahun berikutnya gitu. Itu harus hati-hati. Oke.
Itu buat nomor 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Selanjutnya kita bakal bahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini itu dia tentang 4D tapi yang difference. Bedanya diferensial sama difference itu kalau gak salah, kalau yang difference itu dia fokus ke variabel yang sifatnya itu continuous gitu. Nah, kalau yang diferensial yang gak continuous. Cuman gue agak lupa ya. Nanti kalian baca lagi aja ke folder yang gue kasih. Nanti bakal gue kasih di akhir video ini ya. Oke. Nah, di soal nomor 2 dia tanyain di poin A ada kayak kondisi yang di Matdas ya. Ada fungsi pendapatan nasional, ada C sama I, terus disuruh cari tuh tentukan ekspresi YT ketika Y0 nya sama dengan 1700. Terus apakah sistem ini tuh stabil atau enggak. Oke, berarti kita jawab dulu satu-satu. Dari poin A ada 2 poin yang ditanyain di poin A ya kan. Nah, di poinnya kan YT nya sama dengan CT plus IT. Terus CT itu sama dengan 0,8 YT min 1 ditambah 100. Terus IT nya itu sama dengan 200. Nah, maksudnya ini ya kalau T min 1 itu periode sebelumnya. Jadi nilai konsumsi saat ini itu dipengaruhi sama nilai pendapatan nasional di tahun sebelumnya atau periode sebelumnya gitu. Oke. Nah, jadi ya kayak di Matdas kita harus masukin dulu fungsinya ini karena ini kan sifatnya persamaan yang simultan ya. Jadi kita masukin CT sama IT-nya ke dalam fungsi YT. Jadi YT sama dengan 0,8 YT min 1 ditambah 100 ditambah 200. Nah, terus yang ada Y-nya, entah itu T atau T min 1 itu dikumpulin di satu ruas. Jadinya kayak gini. YT dikurang 0,8 YT min 1 sama dengan, nah 100 tambah 200 kan 300 ya, kayak gini gitu. Nah, terus kalau misalkan bentuknya kayak gini, sedangkan biasanya kan kalau kalian belajar, kalau kalian buka materi, bentuk untuk 4D yang difference atau 4D difference dia bentuknya itu T sama T plus 1 gitu. Tapi di sini kan bentuknya T sama T min 1. Nah, kalau bentuknya kayak gini, itu dimajuin aja satu leg waktu namanya. Majuin satu leg waktu. Maksudnya yang awalnya T jadi T plus 1, yang awalnya T min 1 jadi T gitu. T plus 1 min 0,8 YT sama dengan 300. Nah, ini sebenarnya nggak merubah fungsinya kok, tetap sama kayak gini. Karena waktu itu gue pernah coba nge-regress persamaan kayak gini pakai econometric, ternyata hasil fungsi tetap bakal sama gitu. Nah, kalau buat 4D yang difference itu yang penting diketahui itu adalah nilai koefisien di depan variabel YT-nya. Nih, ini sebut aja A ya. Dan juga nilai konstanta yang ada di ruas sebelahnya yang 300 ini. Ini sebut aja C. Gitu. Nah, terus nanti dari jadi kalau misalkan kita pengen cari 4D yang difference, itu kita bakal cari YP. Gitu. YP ini kontemporernya gitu. Gue lupa pengertian jelasnya, nanti kalian lihat lagi aja di catatan yang gue kirim. Sama nanti kita bakal cari YC gitu. Nah, YC juga ada penjelasannya sih, cuman gue agak lupa gitu. Dia ngomongin kontemporer, yang mana yang kontemporer equilibrium itu yang mana gitu. Nah, tapi intinya adalah ya udah YP itu nilai konvergennya berarti. Kalau CC itu nilai contemporary equilibriumnya. Jadi kalian pokoknya nanti cross check lagi deh di catatan yang bakal gue kasih di akhir video. Nah, kalian ingat aja bentuk rumus itu kayak gini. Kalau YP itu C per 1 plus A. Itu yang perlu kalian ingat ya. Nih, ini gue kotakin. Sebenarnya ya materi 4D difference ataupun diferensial itu rumusnya itu doang gitu. Nanti cari YP, nyari YC, terus nyari general solution, nyari definite solution, terus nanti mungkin ada beberapa soal yang nanyain konvergensinya atau sistemnya stabil atau enggak.
terus ditanya equilibrium jangka panjang, kayak gitu doang sebenarnya materi dari Fode-Sode difference maupun diferensial. Nanti yang mungkin agak susah di materi matek ini adalah real analysis, karena real analysis ini apa ya, kalian itu gabungan itu antara kemampuan kalian membaca bahasa matematika dan juga kemampuan kalian berlogika gitu. Karena kalau Sode Fode ya dia gampang sebenarnya, kalau kalian apal template-nya, alurnya gitu apal, ya kalian udah bisa ngerjain semua soal gitu. Sedangkan kalau real analysis itu agak susah gitu. Jadi nanti pokoknya kalau matek yang Sode Fode itu kalian fokus aja ke beberapa poin penting nih, kayak misalkan di sini itu poin pentingnya tuh YP, nanti ada YC gitu. Nanti yang penting-penting gua kotakin warna merah. Oke, C-nya kan 300, berarti jadinya 300 per, nah A-nya kan min 0,8 ya, jadinya kan 1 min 0,8 atau sama aja kayak 300 per 0,2, berarti nilainya adalah 1500 gitu. Itu yang pertama lu harus tahu. Terus yang kedua itu adalah nilai YC-nya. Gue buat di bawah aja. YC itu rumusnya A terus dalam kurung min A dipangkatin T gitu. Nah, ini harus lo inget juga nih rumusnya. A itu apa? A itu sebenarnya nanti beda-beda, ada aturan tersendiri gitu. Nah, itu juga lo harus hafal aturannya gitu. Tapi secara general YC itu bentuknya kayak gini gitu. Nah, min A-nya kan udah tahu ya. A-nya kan 0,8 ya. Berarti nanti nilai YC-nya itu adalah A dalam kurung 0,8 pangkat T gitu. Nah, terus general solution dari YT itu adalah YP ditambah YC atau YC ditambah YP. Nah, nilainya itu bakal kayak gini. Ini gue balik aja. YC tambah YP. Berarti nilainya adalah A dalam kurung 0,8 T ditambah 1500 gitu. Nah, ini adalah general solutionnya gitu. Nah, kan di soal dia tanya apa tuh? Dia tanya tentukan ekspresi YT ketika diketahui Y0-nya sama dengan 1700. Artinya dia nanyain definite solutionnya. Nah, general solutionnya udah dapat nih. Jadi kalau buat Sode Fode itu kalian tentuin juga ya general solutionnya gimana, terus baru nanti tentuin definite solutionnya. Nah, definite solutionnya itu kayak gini. Jadi nilai dari apa ya bilangnya, A itu, jadi nilai A bentuknya dulu deh. YT itu sama dengan Y ketika T-nya 0 dikurang dengan YP, terus dikurang A T plus YP. Jadi bentuk definite solution itu kayak gini. Sebenarnya kan sama aja ya dengan general solution. Bedanya kalau definite solution itu A-nya itu udah dikasih tahu gitu. Jadi kita nyari nilai A kalau definite solution. Nah, definite solution kalau buat di kasus soal ini itu gunain ini. Y ketika T-nya 0 dikurang YP. Ini sebenarnya ada beberapa aturan gitu buat nyari A, tapi nanti kalian lihat lagi aja karena jujur banyak, dan kalau misalkan mau dijelasin semua di sini kayaknya nggak mungkin. Karena tadi aja satu nomor udah setengah jam, nanti waktunya lumayan banyak. Oke, terus nah dikasih tahu kan sama soal bahwa ketika T-nya itu sama dengan 0, besaran Y-nya itu adalah 1700 gitu. Berarti kalau kayak gini, maka YT-nya yang definite solution itu adalah Y0 kan 1700, YP-nya berapa? YP-nya tadi 1500 ya kan, dikali min A-nya 0,8 T ditambah YP-nya 1500. Oke, berarti nilai YT-nya berapa? Nilai YT-nya adalah 200 dikali 0,8 T ditambah 1500. Nah, ini adalah definite solution dari persamaan yang YT-nya gitu. Nah, jadi yang di soal itu intinya itu adalah yang ditanya yang ini gitu, si definite solution ini gitu ya guys. Oke, berarti poin A yang satu udah kejawab gitu.
Nah, terus poin A yang kedua, dia itu tanya tentang apa ya? Sistem ini tuh stabil atau enggak. Maksudnya stabil atau enggak itu dia nanya nilainya itu konvergen atau enggak. Konvergen itu maksudnya nilainya itu kalau enggak naik terus atau turun terus, tapi kayak ada satu titik yang dia itu kayak menjadi tujuan akhirnya gitu. Kalau divergen ya dia nilainya berubah-ubah, nggak ada apa ya, nggak ada titik pasti dia mau kemana gitu. Nah, jadi kalau misalkan sistemnya stabil atau persamaannya stabil itu fungsinya itu harus konvergen gitu. Nah, sebenarnya ada banyak jenis gitu. Konvergen, divergen, ada gambar juga beda-beda kurvanya. Nanti juga sama kalian lihat di catatan yang gue kasih karena itu jujur banyak banget. Dan ya kalau gue saranin kalian kalau misalkan pengen paham banget itu nonton dari Asis Aji. Kalau misalkan yang pengen ringkas itu ada di asisnya Gibe atau asisnya siapa ya, Rama. Kalian bisa lihat di situ. Kalau di sini ya, kalau di jawaban video ini ya cuman berdasarkan jawaban yang gue buat aja gitu. Gue nggak bakal terlalu banyak jelasin karena itu bakal banyak banget jujur. Oke, nah buat tentuin divergen atau enggak itu berdasarkan B-nya gitu. Jadi kalau misalkan nih dia dikatakan stabil itu jika fungsinya konvergen. Nah, fungsi konvergen itu fungsi dikatakan konvergen itu kalau misalkan nilai dari nilai mutlak dari B itu lebih kecil dari 1. Nah, masalahnya B itu apa? Jadi nilai B itu adalah min A gitu. A tadi nilainya berapa? A tadi nilainya min 0,8 kan di fungsi yang ini yang atas. Nah, berarti kalau misalkan B itu adalah min A, maka B itu adalah 0,8 gitu. Terus kita bentuk akar B. Akar B itu berarti kan mutlak B ya. Mutlak B itu kan 0,8. Nah, 0,8 kan lebih kecil dari 1, maka terbukti itu bahwa fungsinya itu konvergen gitu. Nah, kalau misalkan kalian ditanyain soal kayak gini, itu recommended banget buat kalian ngejawab soalnya itu pakai kurvanya. Jadi nggak cuman jawab iya dia konvergen, stabil gitu. Nah, jangan. Nah, itu bisa dibuktiin gitu. Nah, konvergennya ini kemana? Pertanyaannya kan. Nah, jadi nyari nilai konvergennya itu kalian bisa ngelimitin definite solution dari fungsi YT itu menuju T yang tak hingga gitu. Jadi kan YT-nya kan tadi udah ada ya yang 200 yang definite nih, yang 200 dikali 0,8T plus 1500. Nah, itu kalian limitin menuju T tak hingga. Jadinya bentuknya gini. Lim T menuju tak hingga. Berarti YT-nya itu bakal sama dengan kayak gini. Nah, sebenarnya apa ya? Gua juga agak lupa sih apa tentang cara ngelimitin gitu, tapi intinya adalah pangkat T-nya itu lo ubah aja jadi apa ya? Jadi tak hingga gitu. 200 dalam kurung 0,8 ini kan T ya. T-nya itu diubah jadi tak hingga gitu. Plus 1500. Nah, biasanya bilangan yang dipangkatin tak hingga itu hasilnya bakal sama dengan 0 gitu. Berarti sama aja kayak 200 dikali 0, hasilnya bakal 0 gitu. Nah, ini 1500 gitu. Nah, berarti nilainya itu konvergen menuju 1500 gitu. Nah, kalau digambarin lewat kurva kayak gini. Ini YT-nya, nilai Y. Terus ini nilai waktunya. 1500 misalkan di sini. Nah, terus kita cari dulu nilai perpotongan fungsi YT itu terhadap sumbu vertikal. Berarti ketika ketika T-nya sama dengan 0, T sama dengan 0 itu kan Y-nya sama dengan 1700 kan. Berarti posisinya itu di sini. Nah, karena posisi awalnya itu 1700 dan nilainya konvergen terhadap 1500, maka nanti bentuk kurvanya itu kayak gini. Gitu. Nah, yang 1500 ini tuh gambarin long run equilibrium dia. Gitu. Jadi meskipun nilainya berubah-ubah, tapi nilainya itu kayak bisa dibilang tuh meskipun nilainya berubah-ubah, nilai keseimbangan itu berubah-ubah, tapi dia nilainya tetap bakal konvergen ke arah nilai 1500 gitu. Itu cara bacanya. Kayak gitu ya. Poin A udah clear. Terus kita lanjut nih ke poin B. Nah,
Poin B sekarang ganti persamaan ya. Ada persamaan permintaan penawaran QST sama dengan 4PT min 1 dikurang 10, QDT nya sama dengan min 5PT plus 35. Terus kita disuruh ekspresiin ya kan, PT dan QT ketika P0 nya itu sama dengan 6. Terus tentukan apakah sistemnya stabil atau enggak. Oke, jadi itu sebenarnya poin B itu kita disuruh ngebentuk apa ya, definite solution dari PT sama QT-nya gitu. Terus di poin B.2 itu kita sama sih kayak yang di poin A2. Kalian disuruh ngitung nilai konvergensinya, terus disuruh nentuin gitu equilibrium jangka panjangnya gitu. Ya udah, sebenarnya ini ya pakai aturan demand supply biasa gitu. Kan QST itu sama dengan 4 PT min 1 dikurang 10. Terus QDT nya itu sama dengan min 5 PT plus 35 ya. Terus ketika T nya 0, nilai P nya itu adalah 6. Nah terus kan dia bilang kan, asumsinya itu marketnya itu ada di equilibrium. Nah kalau di equilibrium artinya nilai QST sama QDT itu bakal sama dengan gini. Oke, masukin aja rumusnya berarti 4 PT min 1 dikurang 10 sama dengan min 5 PT QD-nya ditambah 35 gitu. Nah, kan bentuknya sebenarnya sama kayak yang di atas nih. Ada yang T, ada T min 1 gitu. Nah, yang ada T-nya, yang ada P-nya itu dikumpulin di satu ruas. Jadinya kayak gini. 4 PT min 1 ditambah 5 PT ya kan. Terus sama dengan, berarti 10-nya pindah jadi plus, jadinya 45 ya kan. Nah, terus kalau pengen gampang, posisiin yang T-nya itu di sebelah kirinya gitu. Jadi kayak gini, 5 PT plus 4 PT min 1 sama dengan 45. Nah ini kan gak ada T plus 1 ya. Jadi kalian majuin aja kayak yang sebelumnya, majuin satu leg. Majuin satu leg waktu. Nah jadinya dia 5 PT plus 1 ditambah 4 PT sama dengan 45 gitu. Nah terus nilai PT plus 1 itu jadi nilainya, jadi ya nilai PT plus 1 itu harus sama dengan 1. Nilai koefisien di depan PT plus 1 itu harus sama dengan 1. Diusahain biar lebih gampang menyelesaikan. Jadi biar sama dengan 1 kan harus dibagi 5 ya. Jadinya dibagi 5 semua nih. Jadinya PT plus 1 4-nya dibagi 5 jadi 4 per 5 PT sama dengan 45 bagi 5 kan 9. Nah bentuknya kayak gini, udah persis kan dengan yang sebelumnya tuh. Kalau sebelumnya YT plus 1 sama YT, kalau di sini PT plus 1 sama PT. Oke. Berarti sama, kita tentuin dulu A sama C nya. Ini nilai A nya, ini nilai C nya gitu. Baru nanti kita bisa nentuin general equilibrium sama definite solution. Nah tapi biar cepat, karena kan dia nggak minta ya general equilibrium gimana, general solution gimana, definite solutionnya gimana. Jadi kalau saran gua langsung aja masuk ke definite solution. Sebenarnya tuh apa ya, nggak wajib sih sebenarnya kalau buat ke general solution, langsung aja ke definite solution. Karena kan inti dari definite solution itu kan gini ya, PT nya itu sama dengan P ketika T nya 0 dikurang PP gitu. PP itu sama kayak YP yang tadi, ingat nggak nilai YP? Bentar, tadi YP itu sama dengan yang ini kan, nih yang C per 1 plus A itu sama aja. PP juga sama kayak gitu nanti. Berarti dia nilainya C per 1 min A, 1 plus A gitu. Oke. Min A pangkat T ditambah ditambah PP. Nah ini kan nilai dari apa? Ini nilai dari PC nya gitu. Oke. Ini bebas, mau kalian cari sendiri PP nya atau masukin ke dalam rumus aja nggak apa-apa. Tapi biar biar ada penjelasan bedanya dikit. Jadi PP nya itu nilainya adalah C per 1 plus A.
Berarti 9 9 per 1 plus 4 per 5. 4 per 5 itu berapa? 0,8 kan? Ya nggak sih? 4 per 5 itu 0,8. Berarti 9 dibagi 1,8. Ya kan? Sama aja kayak 90 dibagi 18. Berarti nilainya adalah 5 gitu. Nah, P ketika T-nya 0 berapa tadi? 6. Berarti nilai dari PT yang di final solution itu adalah kayak gini. 6 dikurang 5 dikali min A-nya berarti kan min 0,8 ya. 0,8T ditambah 5. Berarti PT-nya itu adalah min 0,8T ditambah 5. Gitu. Itu adalah iya. Itu adalah bentuk dari definite solution dari PT-nya. Gitu. Terus kalau buat nentuin, kan dia ditanya 2 ya. Kan dia nanya apa tuh? Ekspresi PT sama QT. Berarti selain disuruh cari definite solution dari PT, kita juga harus cari definite solution dari QT. Nah, sebenarnya gampang. Kan udah ada nilai PT, ya kan? Nah, di fungsi QD kan nilainya PT kan? Ya kan? Min 5 PT plus 35. Berarti dimasukin aja nilainya. Berarti min 5, PT-nya diganti dengan ini min 0,8 pangkat T ditambah 5 gitu. Terus QT-nya plus 35. Nah, ini buat dapetin definite solution dari QT-nya. Berarti sama aja kayak min 5 dikali min 0,8T. Terus ini berarti min 2,5 ya. Min 2,5 plus 35. Berarti definite solution dari QT itu adalah min 5 dikali min 0,8T ditambah 10 gitu. Jadi itu. Ini yang penting buat didapetin. Tujuan akhirnya itu nyari ini sebenarnya. Nyari ini dan juga nyari ini. Gitu ya. Oke. Terus ya dia ditanya sistemnya stabil atau enggak. Ya udah berarti pakai aturan yang kayak di poin A2 gitu. Kita tentuin dulu konvergennya berapa. Kan nilai kita berarti cari nilai B-nya kan. B itu sama dengan min A, ya kan? Min A itu berapa tadi? A-nya kan 4 per 5 ya, atau 0,8. Berarti min A-nya itu min 0,8 gitu. Berarti nilai mutlak dari nilai mutlak dari B berapa? 0,8 kan. Nah, nilainya kan lebih kecil dari 1, ya kan? Berarti dia itu konvergen gitu. Fungsinya konvergen atau fungsinya itu stabil gitu. Nah, cara nyarinya ya tadi pakai limit itu. Limit T menuju tak hingga. Berarti limit T menuju tak hingga itu pas PT sama dengan dalam kurung ya. Sorry gue lupa definite solutionnya tadi mana ya. Ini berarti minus ya. Minus 0,8 kan pangkat T. Pangkatnya diubah jadi tak hingga ditambah 5. Pangkat tak hingga jadinya 0 kan. Berarti nilai konvergennya itu adalah 5 gitu. Nah, terus tadi ketika PT-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, P-nya itu 6. Berarti itu adalah titik perpotongan fungsi PT ini terhadap sumbu vertikal. Ini jadi fungsi variabel PT-nya. Terus di sini lag waktunya gitu. Nah, ini nilai equilibrium jangka panjangnya nih 5 gitu. Long run equilibrium. Nah, nilainya itu konvergen kayak gini. Ini 6 gitu. Oke. Jadi ya kesimpulannya sistemnya stabil karena nilainya konvergen gitu. Oke, itu ya pembahasan soal nomor 2. Terus lanjut nanti ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini materinya SODE yang difference ya. Jadi bedanya SODE difference sama FODE difference itu, kalau tadi kan FODE itu dia cuman time lag-nya T plus 1 ya. T plus 1 sama T. Nah, kalau misalkan di SODE dia itu T plus 2, T plus 1 sama T doang gitu. Jadi agak perbedaannya di situ. Nah, terus di soal nomor 3 ini bedanya dengan soal nomor 2 sama nomor 1, itu kita disuruh terjemahin sendiri fungsi keperluannya gitu. Kan kalau di nomor 2 kan udah ada YT sama dengan CT plus IT.
Nah, kalau di nomor 3 ini kalian harus mendefine sendiri gitu, besaran DT plus satunya berapa, terus YT-nya berapa gitu. Nah, itu kan tapi ada keterangannya di soal, jadi kita tinggal ngikutin aja dari situ. Oke, yang pertama itu pokoknya dia data tentang koperasi kan. Nah, dia bilang dividen atau keuntungan yang dibagikan ke anggota tahun depan itu atau DT itu dihitung secara proporsional sebesar alpha kali laba tahun ini atau YT ditambah BT. Berarti ini sekaligus ini ya jawaban buat poin A ya. Jadi poin A ini agak lumayan gampang karena kita disuruh tulis persamaannya doang. Jadi DT plus 1 sama dengan dihitung secara proporsional sebesar alpha dikali YT. Berarti alpha dari YT ditambah B, beta gitu. Berarti kan ibaratnya beta itu adalah interceptnya atau ya interceptnya, terus alpha sama alpha itu koefisien, YT itu variabel independennya gitu. Terus nah di bagian yang kedua yang laba tahun ini atau YT sebagian menjadi dividen tahun ini dan sebagian lainnya dijadikan investasi di tahun ini. Berarti itu adalah bentuk fungsi dari YT. YT itu fungsinya adalah DT ditambah IT gitu. Nah, terus di bagian yang ketiga, investasi tahun depan atau IT plus 1 merupakan fungsi selisih dividen, yaitu dihitung secara proporsional sebesar ini apa ya namanya? Yang Y ini. Gamma ya namanya. Gue lupa deh nama istilah simbolnya. Kali selisih antara dividen tahun depan atau DT plus 1 dan dividen tahun ini. Berarti kalau misalkan dibentukin dalam fungsi, tadi ya gue lupa nama istilahnya gamma kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan kalian tahu ya kalian apa namanya bahas aja sih itu sendiri. Berarti IT plus 1 itu sama dengan berarti selisihnya ya, berarti sama aja gini dikali DT plus 1 dikurang DT gitu. Nah udah, ini jawaban buat poin A gitu, dan dengan ketentuan ya, jadi kalian harus buat ketentuan dulu di sini gitu. Ketentuannya udah sebenarnya udah dibilang sih di bagian bawahnya kan, ya kan. Ketentuannya itu nilai T-nya itu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Terus itu nilai apa sih namanya, gamma ya. Gammanya itu ada di antara 0 sampai 1 gitu. Terus alpha dan betanya itu nilainya lebih besar dari 0. Itu ketentuan yang perlu diingetin gitu. Oke, berarti poin A udah clear. Terus poin B. Nah, kalian disuruh tulisin model difference equation dengan menggabungkan 3 persamaan pada A untuk menghilangkan 2 variabel gitu. Variabel Y sama I-nya dihilangin. Jadi kita pengen ngebentuk apa ya? Difference equation dari DT-nya aja gitu. Dari D, dari dividen. Berarti kita masukin. Oke. Nah, tapi sebelum kita masukin, di situ kan apa ya? Kalau YT kan bisa kalian masukin ya. Ya kan, YT kan sama dengan DT plus IT ya kan. Nah, tapi IT-nya ini nggak ada kan fungsinya. Adanya malah IT plus 1. Nah, kalau misalkan kondisinya kayak gitu, itu kalian bisa mundurin time lag-nya gitu, lag time-nya. Jadi kan kalau tadi kan kita majuin lag waktunya. Sekarang kita mundurin lag waktunya, itu sama aja, jadi boleh. Awalnya yang IT plus 1 sama dengan ini DT plus 1 dikurang DT. Nah, time lag-nya itu dimundurin. Mundurin 1 lag waktu. Jadinya jadi IT sama dengan gitu. Nah, yang DT plus 1 sama DT juga menyesuaikan, jadinya DT min DT min 1 gitu. Jadi itu apa ya? Pokoknya kalau misalkan kalian mundurin waktu atau majuin waktu, itu variabel yang ada waktunya atau ada T-nya itu kalian sesuaiin juga semuanya yang ada di fungsi itu. Nah, oke. Terus ya udah tinggal kalian eksekusi itu. Kan nilai YT-nya bentar, dia mintanya apa? Buat ngilangin variabel Y sama I. Oke. Berarti kalau misalkan kita pengen ngilangin variabel Y sama I,
Maka bentuknya kayak gini. Berarti kita masukin dulu ya fungsi IT ini ke dalam YT. Berarti nilai YT-nya berapa? YT itu sama dengan DT plus apa nih namanya? Itulah pokoknya. DT min 1 gitu. Nah, terus DT plus satunya adalah berarti kalian masukin tuh betanya ditambah alfa, terus itu kan alfa dikali YT kan. Ya udah berarti persamaan yang di atasnya itu kalian masukin, berarti dikali gini. DT min 1 gitu. Nah, nanti kalian selesaikan rumus yang ada di dalamnya itu. Berarti DT plus 1 sama dengan B plus alfa DT plus alfa DT, terus apa lagi ya? Berarti dikurang ya alfa gamma DT min 1 gitu kan. Oke. Nah, terus kan itu DT nya kan ada 2 ya. Ya kan, ada alfa DT sama alfa gamma DT. Nah, itu bisa disederhanain kan. Jadinya DT plus 1 sama dengan kayak gini. Jadinya apa ya? Jadinya alfa dikali 1 plus deta. Nah, jadi kayak gini. Gitu. Nah, terus yang ada T-nya atau ada DT-nya itu dikumpulin jadi satu ruas kayak yang sebelumnya yang di 4D, mirip juga kayak gitu. Berarti DT sama DT min 1 kita pindahin ruasnya ke sebelah kiri barengan sama DT plus 1. Berarti jadinya DT plus 1 dikurang sama alfa dalam kurung 1 plus gamma dikali DT terus ditambah alfa gamma DT min 1 sama dengan beta gitu. Nah, itu ya bedanya ya. Kalau tadi 4D itu cuman T sama T plus 1 sama T. Kalau misalkan ini dimajuin lagi ya, dimajuin satu leg, sorry. Jadi yang paling bawah ini itu dimajuin satu leg waktu. Kalau dimajuin jadinya ini jadi DT plus 2. Terus yang ini jadinya DT plus 1, yang ini terus jadinya DT doang sama dengan beta gitu. Nah, itu kan bedanya 4D dengan SOD. Kalau 4D tadi dia cuman sampai T plus 1 T doang. Kalau misalkan SOD dia sampai T plus 2 T plus 1 sama T gitu. Nah, oke. Ini adalah bentuk dari difference equation-nya. Jadi ya poin yang poin B itu udah kejawab gitu. Ini difference equation-nya. Oke, terus yang poin C ditanya juga tuh, tentukan dividen keseimbangan antar waktu atau disuruh nentuin intertemporal equilibriumnya. Nah, kalau misalkan kita pengen nentuin intertemporal equilibriumnya, jadi kita harus nentuin dulu kayak yang di 4D gitu. Nah, kan kalau di 4D dari persamaan difference equation-nya mana ya? Nah, dia kan bakal menghasilkan ada yang namanya A, ada yang namanya C kan. Nah, sedangkan kalau misalkan di SOD karena variabel lag waktunya itu ada 3 ya kan, ada T plus 2, T plus 1 sama T. Jadi nanti lag waktunya bakal ada kayak angkanya itu bakal ada 3 juga gitu. Nah, nilainya itu adalah koefisien yang ada di depan DT plus 1, koefisien yang ada di depan DT, sama konstanta yang di ruas sebelah kanan gitu. Berarti kan ini nih, berarti yang ini, terus yang gamma sama yang beta. Min alfa dikali 1 plus gamma itu adalah nilai dari A1 namanya. Jadi istilahnya kalau di SOD itu A1, terus ini A2. Terus ini C-nya. Nah, kalau kemarin tadi di 4D kan dia cuma ada A sama C kan. Kalau di sini ada A1 dan A2 gitu. Ada tambahannya doang.
Nah, berarti kita bisa bilang bahwa A1-nya itu adalah min alfa dikali 1 plus gamma. Terus A2-nya itu adalah alfa dari gamma. Dan C-nya itu sama dengan beta. Gitu. Nah, terus kalau kita pengen cari nilai dari intertemporalnya, maka dia itu harus ada syarat yang terpenuhi dulu gitu. Jadi syarat yang terpenuhi itu adalah kayak gini. Sebenarnya ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Cuman yang paling pertama itu ini. Nanti kalian bisa baca ya, bisa baca materinya. Jadi ini langsung aja di soal ini. Syaratnya itu adalah A1 ditambah A2 itu nggak boleh sama dengan min 1. Itu syarat untuk sode yang difference. Nah, berarti kita selesaiin pertidaksamaan ini. A1-nya kan min alfa dikali 1 min S1 plus gamma kan. Terus A2-nya itu alfa gamma. Nah, ini nggak boleh sama dengan 1 gitu. Terus ini kan artinya ini ya, min alfa gamma plus alfa gamma tidak boleh sama dengan 1. Nah, alfa gamma ini kan bisa dicoret nih, ya kan? Berarti tinggal tersisa min alfa tidak boleh sama dengan min 1. Berarti kesimpulannya alfa itu nggak boleh sama dengan 1. Gitu. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi dulu untuk mencapai intertemporalnya atau nilai istilah itu nilai DP-nya lah gitu. Nah, baru nih kita ngitung intertemporalnya. Intertemporal equilibrium. Nah, atau nilai dari DP-nya. Nah, jadi kalau di SODE itu intertemporal equilibriumnya itu juga punya rumusnya sendiri. Kalau di FODE kan dia cuma C dibagi 1 plus A karena A-nya cuma 1. Nah, kalau di SODE karena A-nya ada 2 jadinya C per 1 plus A1 plus A2 gitu. Nah, kenapa syarat yang atas itu nggak harus terpenuhi, yang A1 plus A2 tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau misalkan A1 plus A2 sama dengan min 1, nanti kita nggak bakal dapat nilai intertemporal equilibriumnya. Karena nanti nilai ini bakal sama dengan 0, ya kan? A plus 1. Kalau misalkan A1 plus A2-nya sama dengan min 1, nanti sama aja kayak 1 min 1. Hasilnya kan 0. Nanti nilainya tidak terdefinisi gitu. Oke. Nah, terus kita masukin. Nah, intertemporalnya C itu kan nilainya beta kan? Ya kan, nilainya beta dari C itu. Terus A1 plus A2 nilainya berapa tadi? Nilainya kan yang ini ya? Ya kan? Yang ini kan hasilnya. Tuh. Karena kita udah mengoperasikan nilainya di sini sebelumnya. Gitu. A1 plus A2. Nah, hasilnya adalah min alfa gitu. Berarti bisa dibilang intertemporal dari persamaan ini adalah beta per 1 min alfa. Dengan syaratnya apa tadi? Dimana alfanya itu tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu syarat yang harus terpenuhi. Itu ya. Jadi coba jawaban C kayak gitu. Nah, kalau kalian nyelesain persamaan kayak gini juga harus teliti gitu dengan syarat yang harus terpenuhi. Karena kalau syaratnya nggak terpenuhi, itu nanti persamaannya nggak bisa berjalan gitu. Oke, poin C berarti clear. Terus poin D, tentukan akar-akar dari persamaan sesuai dengan model pada jawaban B. Nah, berarti kita bakal pakai poin jawaban dari poin B yang mana berarti? Yang ini, yang difference equation itu buat nentuin akar dari persamaannya gitu. Nah, kalau di ini tuh bisa dibilang kalau poin D ini itu kita pengen lihat apa bilangnya? Ya akarnya lah gitu. Kalau sebelumnya kan kita nyarinya X1, X2-nya kan. Nah, kalau di sini nyarinya namanya B1, B2. Nah, nanti kita bakal ada ininya sendiri gitu. Apa namanya? Ada ketentuannya sendiri. Tapi ini ketentuan cepatnya aja. Ketentuan cepatnya dari gua karena sebenarnya ada ketentuannya sendiri. Dia ngikutin rumus kuadrat yang B kuadrat min min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ada rumus kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita masukin ke persamaan SODE itu bakal ada bentuknya tersendiri. Jadi yang perlu kalian ingat itu rumusnya kayak gini.
Nah ini perlu diingat juga sih. Sebenarnya ada apa ya? Ada kayak story behind dari nilai ininya gitu. Ada perhitungannya. Tapi biar cepat langsung aja kalian ingat kayak gini. Jadi kalau buat ngitung akarnya itu kita nyari B1 sama B2 gitu. Nah nilainya min A1 plus minus akar dari A1 kuadrat. Jadi A1 itu ibaratnya B kan. Nah, terus min 4 AC. Nah, C-nya ini tuh dianggap 1 gitu. Jadi yang ada itu B-nya doang. Makanya jadinya min 4 A2. Kan kalau aslinya kan min 4 AC kan. Nah, salah satu dari C atau A itu diasumsikan sama dengan 1. Terus 2. Jadi 2 itu karena A-nya itu sama dengan 1. Gitu. Nah, jadi kita bakal gunain rumus ini buat mencari akar-akar yang dibutuhkan gitu. Nah, berarti kan A1-nya berapa tadi? A1-nya kan tadi ini ya. eh, min alfa dalam kurung 1 plus gamma ya. Jadinya berarti jadi plus kan? Ya berarti alfa plus dikali 1 plus gamma plus minus akar dari berapa? Nah, yang A1-nya kita pecah aja biar lebih gampang. Jadinya min alfa gini ya. Kuadrat min A2-nya berapa? A2-nya itu alfa gamma. Berarti 4 alfa gamma. Diakarin terus dibagi 2. Nah, jujur ini agak struggle ngitungnya. Jadi apa ya? Nanti kalian siap-siap aja lah banyakin latihan soal yang kalau yang kayak gini ya. Oke, yang di luar kan aman ya, yang di luar akar kayak gini. Nah, yang di dalam akar nih yang agak recet nih. Gitu. Jadinya kan bakal gini ya. A kuadrat plus 2A kuadrat gamma ditambah sama alfa kuadrat gamma kuadrat. Itu apa ya, dari yang min alfa gamma kuadrat, terus min 4A gamma gitu. Dua. Oke. Nah, itu kan apa ya? Ya yang di dalam akar kan agak ribet ya persamaannya. Itu terserah sih mau kalian mau kayak gitu. Kalau gua kemarin jawabnya disederhanain gitu. Jadi kayak gini ditambah eh kan itu alfa apa ya? Alfa kuadratnya kan ada 3 ya. Nah, kalian sederhananya jadinya 1 plus 2 gamma plus gamma kuadrat. Terus min 4 alfa gamma. Nah, ini dikuadratin. Gitu. Terus dibagi 2. Nah, ya udah. Sebenarnya kalau sampai sini aja udah oke sih. Gitu. Berarti bedanya B1 sama B2 ya nggak beda jauh. Kalau B1 pakai plus, kalau B2 pakai minus. Gitu doang. Bentar. Berarti tuh ini misal yang ini B1 nih. B1 dia pakai plus. Terus B2-nya pakai minus. Gitu. Jadi itu akarnya. Akarnya panjang kan? Gitu guys. Oke, berarti poin D udah clear. Akarnya itu B1 sama B2. Terus di poin E-nya dia suruh nyari general solution. Sorry. General solution. Untuk kasus dimana akar-akarnya merupakan bilangan kompleks. Nah, jadi kalau buat SOD itu agak susah buat menghitung apa ya? Buat menghitung general solution untuk menentukan general solutionnya karena kita bakal menggunakan trigonometri gitu buat ngitungnya. Jadi apa ya? Jadi misal sebenarnya ada jadi itu kita tentuin dulu tuh nilai A kuadrat, nilai A1 kuadrat sama 4 A2-nya itu mana yang lebih besar gitu. Nah, misalkan kalau di sini kita pakai kasus yang ketiga. Jadi sebenarnya tuh ada 3 kasus. A kuadrat lebih besar dari 4 A2
terus A1 kuadrat lebih kecil dari 4A2 atau A1 kuadrat sama dengan 4A2. Nah, misalkan kita pakai yang ini, A1 kuadrat itu lebih kecil dari 4A kuadrat. Ini gue lupa deh pakai cara apa, tapi kalau nggak salah kemarin tuh gue buat asumsi gitu. Nah, terus apa ya? Nah, terus gue sebenarnya di sini agak lupa ya gitu. Kenapa kita menggunakan kasus yang ketiga? Coba nanti kalian baca lagi karena kan ada 3 kasus dan itu harus ditentuin. Nah, terus karena kita bakal gunain trigonometri, maka nanti apa ya? Kan trigonometri itu kayak ngomongin ini ya, konsep sudut segitiga gitu kan. Nah, artinya nanti ada yang bagian kayak bagian apa sih, kalau segitiga siku-siku itu ada bagian yang alasnya ada tingginya gitu. Jadi kita tentuin dulu besarannya. Pertama itu besaran H-nya itu buat itu apa ya, alasnya kalau nggak salah. Ini min A1 per 2 gitu. Nah, nilai A1 kan tadi berapa? A1 itu kan nilainya min alfa dikali 1 plus ini kan gamma kan. Berarti ini nilainya adalah alfa dikali 1 plus gamma per 2 gitu. Terus kita cari nilai V-nya atau kayak bagian tingginya gitu. Atau gue lupa ya antara H sama V itu yang tinggi sama yang alas yang mana. Nah, itu rumusnya adalah 4A2 min A1 kuadrat dibagi 2. Nah, ini agak panjang. Jadi kalian masukin gitu fungsi-fungsinya. A2 itu kan nilainya alfa gamma kan. Berarti 4A2 itu sama aja kayak 4 alfa gamma. Terus dikurang sama A1 itu kan nilainya tadi ya, min alfa dikali 1 plus gamma, terus dikuadratin. Terus dibagi 2. Nah, itu kalian selesain rumusnya. Nanti dia bakal dapet apa ya? Sebenarnya nggak usah diselesain banget sih. Dapetin aja nilainya jadinya 4 alfa gamma min alfa plus alfa gamma kuadrat. Gitu. Jadi kalian harus hati-hati dengan materi SODE karena SODE itu ya bisa terbilang apa ya, materinya tuh agak susah gitu karena kita gunain trigonometri, apalagi buat kalian yang dulu SMA-nya itu IPS gitu. Jadi agak susah. Nah, terus nanti kan di dalam fungsi general solutionnya itu ada sin sama cos ya, sin theta sama cos theta. Jadi kalian cari dulu nilainya gitu. Nah, cos theta itu rumusnya min A1 per 2 akar dari A2 gitu. Jadi sama aja kayak H dikali dengan 1 per akar A2 gitu. Nah, rumusnya berarti gimana? Rumusnya A1 per 1 plus gamma pakai rumus kayak H itu dibagi sama 2. Nah, A2 nya berapa? A2 itu kan alfa gamma kan, berarti akar alfa gamma. Itu cosnya masih gampang. Nah, yang agak panjang itu di bagian sinnya gitu. Nah, rumus sin itu kayak gini. Ini ada ketentuan rumusnya sebenarnya. Jadi kalian ingetin aja nih, rumusnya itu A1 kuadrat per 4A2 gitu. Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu adalah rumus ini. Terus rumus ini. Dan satu lagi rumus sin. Itu perlu diingat. Nah, oke. Terus sinnya berarti nilainya berapa? Nilai sinnya itu akar dari 1 min berapa ya? Nilai A1 itu kan ini ya, minus ya. Berarti dia nilai gini. Min bentar. A1 itu nilainya min alfa gamma per 2. Terus dibagi sama 4A2, berarti sama aja per 4 alfa beta gitu. Alfa gamma. Nah, itu kalian operasiin di dalamnya. Berarti nanti jadinya kayak gini.
eh, apa ya, kan atas kan ini bisa dijadiin pecahan, kan dijadiin pecahan yang bagian penyebut bawahnya itu sama-sama 4 alfa gamma, jadinya 4 alfa gamma. Jadi yang satu itu kayak gitu dikurang, nah ini dikuadratin aja yang di dalamnya, yang min alfa gamma itu kalian kuadratin, jadinya kalian bakal dapat nilai dari alfa kuadrat terus plus berapa ya, plus 2 alfa kuadrat gamma plus alfa kuadrat gamma kuadrat gitu. Nah itu kan nilainya minus, berarti kalian bisa buka kan, agak panjang kan, jadinya 4 alfa gamma min alfa kuadrat min 2 alfa kuadrat gamma plus alfa kuadrat gamma kuadrat. Ini minus ya, gitu, per 4 alfa gamma. Nah ini kuadrat, akar. Nah itu kalian kalau misalkan memungkinkan untuk diselesaikan di dalam itu. Kalau misalkan ternyata nggak memungkinkan, ya berarti nggak usah. Nah kalau kalian lihat itu kan alfanya bisa dikeluarin ya enggak, alfanya bisa dikeluarin, jadinya alfa dari 4 gamma min alfa min 2 alfa gamma min alfa gamma kuadrat, ya kan. Ini gue kemarin juga agak lumayan salah gitu sih, jadi terserah mau diikutin atau enggak. Oh ya, ini biar lebih sederhana, biar gampang, gini aja, 4 alfa gamma terus dikurang alfa kuadrat di dalam kurungin 1 plus 2 gamma plus gamma kuadrat, terus ini diakarin gitu. Nah seharusnya sampai sini aja udah selesai sih, udah dipenuhin gitu kewajibannya. Jadi ini nilai sin tetanya, agak panjang kan gitu. Nah terus juga jangan lupa buat nentuin nilai R nya, karena nanti nilai R ini bakal kepake untuk di poin F nya gitu, dan juga sebenarnya dipakai di general solution sih. Jadi nilai R itu, ini rumus penting juga. R itu, atau kayak bisa dibilang tuh, kan trigonometri ini ada hubungannya dengan lingkaran. R itu kayak ruas jari-jarinya gitu. Nah nilai dari R itu adalah akar dari A2. Jadi ini rumusnya gitu. Nah tapi kayaknya kalau seingat gua, kalau misalkan kondisi alfa 1 kuadrat sama 4A2 nya ini beda, bukan kayak gini, itu nanti R nya juga bakal beda. Karena R nya kayak gini itu karena kondisinya ya lagi kayak gini, A1 kuadrat sama 4A2 nya. Jadi kalian ikutin aja. Berarti A2 nya berapa? Alfa gamma kan. Nah yaudah, berarti nilai R nya itu segini gitu. Oke. Terus ini perlu kalian ingat, terus kita masuk ke general solutionnya. Nah bentuk general solution dari bentuk SOD itu dia bentuknya kayak gini. Jadi R pangkat T dikali sama A5 A5 cos theta T ditambah A6 irasional, I itu irasional, sin theta T dikali T dalam kurung tutup kurung ditambah intertemporal equilibriumnya gitu. Nah nilai R kan udah dikasih tahu ya, nilai R itu berapa, akar dari alfa gamma ya kan, terus dipangkatin sama T gitu. Terus A5 ini emang A5 sama 6 itu kalau misalkan di general solution itu belum ada gitu. Itu A besar itu ibaratkan kayak ini deh, kayak mana ya, di FODE itu diibaratkan kayak nilai P0 dikurang PP gitu, atau nilai dari nilai A. Nah kalau di FODE kan A nya cuma 1, kalau di SODE A nya itu ada 2
gitu, A5 dan A6 ini. A5. Nah, cos theta-nya kan udah ada ya. Cos theta-nya itu berapa nilainya? Alfa itu kan. Alfa dikali 1 plus gamma per 2 akar alfa gamma. Terus dikali T kan. Ditambah A6I. I-nya jangan lupa karena bilangannya itu sebenarnya pastinya irasional. Gitu. Dikali ini agak panjang juga dimasukin, berarti 4 alfa gamma min alfa kuadrat dikali 1 plus 2 gamma plus gamma kuadrat per 4 alfa gamma per kuadrat dikali T, ya kan. Nah, DP-nya berapa? Intertemporal equilibriumnya berapa? Kan udah dicari sebelumnya kan. Nilainya berapa tuh? Nilainya beta per 1 min alfa kan. Ya udah, berarti ditambah beta per 1 min alfa gitu. Jadi ini nilai dari general solution. Kayaknya di soal UAS 2 tahun lalu itu yang banyak salah itu di bagian sini deh, di bagian nomor 3 ini. Jadi nanti kalian coba cari juga dari sumber-sumber soal lain atau jawaban lain yang ngomongin tentang hal ini gitu. Oke, poin E-nya udah clear. Kita ditanyain general solutionnya. Terus poin F-nya kita ditanya tuh untuk kemungkinan kasus yang melibatkan bilangan kompleks atau bilang itu osilatori. Jadi konvergen sama divergen itu ada namanya osilatori, sama satu lagi tuh gue lupa. Nanti kalian lihat aja di catatan yang gue kirim, itu ada. Terus tuliskan persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapatkan stabilitas dinamis. Nah, stabilitas dinamis itu kan terjadi ketika fungsinya itu konvergen kan, ya kan. Stabil itu artinya dia bentuknya konvergen. Nah, kalau misalkan di SODE nilai konvergen itu bakal tercapai kalau misalkan R-nya itu kurang dari 1. Nah, itu yang harus kita capai. Nah, yang ditanyain di poin F ini sebenarnya simple. Syarat apa yang harus terpenuhi agar agar R-nya itu lebih dari kurang dari 1 gitu. Nah, nilai R itu kan ini ya. Nilai R itu kan tadi berapa? Akar dari alfa gamma, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan pengen terjadi konvergen atau dynamic stability, maka nilai dari akar alfa gamma ini itu harus lebih kecil dari 1 gitu. Nah, terus kan kita udah ada ketentuan ini ya. Mana ya? Tadi tuh alfanya lebih besar dari 0. Oh iya, nggak ada ketentuan sih. Dengan syarat tadi ya. Dengan syarat alfanya itu tidak boleh sama dengan 1 dan alfanya itu lebih dari 0. Gitu. Jadi itu syarat yang terpenuhi. Ini syaratnya dapat dari mana? Syaratnya nemu dari yang ikutin yang dari atas nih. Nih, alfa lebih besar dari 0 dari sini. Terus alfa yang tidak boleh sama dengan 1 itu dari sini. Gitu. Jadi itu doang poin F yang ditanyain. Ini panjang kan? Kayak sampai satu soal aja ada poinnya sampai F gitu. Oke, itu ya. Jadi jawaban untuk nomor 3. Selanjutnya ntar kita bahas yang nomor 4. Nah, kita lanjut pembahasan kita di materi real analysis di soal nomor 4 ini. Jadi kita mulai dulu dari poin yang A ya. Nah, di poin A itu jadi ada ada kasus gitu dari tenaga marketing yang dia itu dapat gaji pokok sama dapat gaji tambahan kalau misalkan penjualannya itu mencapai level tertentu gitu. Nah, terus base bonusnya itu kan berdasarkan penjualan ya. Penjualannya itu secara umum itu kayak ada batasnya, ada batas 200 gitu. Jadi bisa sama dengan 200 atau bisa lebih dari 200 atau bisa lebih kurang dari 200 gitu. Nah, berarti kalau berdasarkan itu nah, kita di poin 1, poin A1 itu disuruh kan tuliskan persamaan pendapatan untuk tenaga marketing di atas gitu. Misalkan S itu adalah penjualan dan P itu adalah penerimaan atau pendapatan dari si
tenaga marketingnya ini, terus gambarin grafik. Oke, berarti ada 3 kasus yang tadi gue bilang. Pertama itu adalah ketika pendapatan dia itu ya pendapatan basic dia, pendapatan dia 5 gitu atau 5 juta. Nah, 5 juta ini itu bakal dia dapetin kalau misalkan eh ya kan pokoknya penjualan dia nggak sampai 200 lah salesnya gitu. Artinya kan maksudnya berapapun penjualannya dia tetap bakal dapetin minimal gaji pokok dia lah 5 juta ini. Jutanya nggak gua tulis ya biar lebih gampang aja. Nah, terus salesnya nambah nih gitu. Dia bilang kan dia bakal dapat komisi akan diterima 10% dari total penjualan per bulan jika memenuhi target penjualan. Berarti kalau misalkan target penjualan 200, berarti S-nya 200, maka dia itu bakal dapat pendapatan bonusnya sebesar 10% dari penjualan. Berarti kan dia udah dapat pendapatan aslinya 5 juta plus dapetin 10% dari penjualannya, berarti 0,1 S gitu. Nah, terus ketika kalau penjualannya lebih dari targetnya, lebih dari 200, dia itu bakal dapat komisi sebesar 20% dari penjualan gitu. Artinya dia dapetin pendapatan tetap dia 5 juta ditambah dengan komisi tambahannya 0,2 dari penjualan gitu. Berarti ada 3 fungsi nih di sini. Nah, terus kita disuruh gambarin kurvanya. Nah, ketika kalian disuruh gambar kurva, itu harus kalian tentuin dulu mana yang sebagai S-nya, mana yang sebagai sumbu di variabel di sumbu horizontal, mana yang jadi variabel di sumbu vertikal. Nah, sebenarnya bisa ditentuin dari variabel apa yang mempengaruhi. Nah, kalau kalian lihat variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel S yang mempengaruhi variabel P, iya kan? Kan besaran pendapatan yang diterima itu bergantung pada penjualan yang didapetin gitu. Berarti sumbu vertikalnya itu P atau pendapatannya si tenaga kerja, terus sumbu horizontalnya itu adalah S-nya gitu. Nah, terus kalau kalian lihat di situ ada batasnya itu adalah 200 gitu. Nah, oke. Nah, berarti kita bisa gambarin kurvanya itu kayak gini. Ketika penjualan itu di bawah 200, dia bakal tetap dapetin pendapatan minimum dia sebesar 5 juta. Berarti flat kan? Kalau misalkan di bawah 200 ya nilai gaji dia flat. Flatnya sebesar 5 nih di sini misalkan. Nih, di bawah sini deh. Di sini 5. Gitu. Nah, terus pas di 200 berapa? Nah, pas di 200 sebenarnya kan kalau misalkan penjualannya 200, pendapatan dia itu udah fix gitu ketahuan gitu. Karena kalau penjualan 200 kan penjualannya ya cuma 200 doang. Kalau misalkan penjualannya lebih atau lebih besar atau lebih kecil, itu kan ada banyak angka kan. Kalau lebih kecil berarti ada 150 gitu. Berarti kan kita nggak bisa nentuin secara fix gitu besaran P-nya berapa. Terus kalau misalkan pendapatannya salesnya lebih dari 200, kan ya bisa aja salesnya 300, 400 dan sebagainya gitu. Artinya pendapatannya juga bisa bervariasi. Sedangkan kalau misalkan salesnya 200, maka nanti pendapatannya cuma 1. Berapa pendapatannya? Pendapatannya itu sebesar berapa ya? Pendapatannya sebesar, berarti masukin 200 ke dalam fungsi P-nya. Berarti 5 ditambah 20. Berarti pendapatan dia itu adalah 25 juta gitu. Nah, nanti kita bakal buat garis kayak gini. Nah, terus artinya pas salesnya lebih dari 200, bentuk kurvanya itu bakal upward sloping. Nih. Tapi kita tentuin dulu titik mulanya di mana gitu. Jadi kita lihat kalau misalkan P-nya S-nya sama dengan 200, maka P-nya berapa sih? P-nya berarti adalah 5 ditambah 200 kali 0,2 itu 40 ya. Berarti P-nya 45. Nah, berarti
ada 2 titik tambahan nih di sini. Itu pendapatannya 25 ya kan. Terus satu lagi, ketika pendapatannya itu 100, ketika salesnya 200 tapi dia udah mulai di atas ini, di atas apa namanya, udah pakai fungsi yang baru yang 5 plus 0,2S, itu kan nilainya 45. Berarti misalkan di sini ini 45. Jadi itu bentuk kurvanya kayak gini. Kalau yang bawah itu adalah nilai dari P sama dengan 5 gitu. Terus yang nanti ada kurva lagi di sini, bentuknya kayak gini. Nah, bentuk yang upward sloping itu adalah fungsi dari P sama dengan 5 plus 0,2S gitu. Nah, artinya kan kurva dari pendapatan dia kayak patah gitu ya. Iya kan? Nih, ketemunya itu di sini. Ini harusnya lurus ya. Gitu. Kalau kita hubungin kayak gini. Nah, nilai yang titik ini adalah nilai dari fungsi yang P sama dengan 5 plus 0,1S gitu. Dimana S-nya itu sama dengan 200. Jadi bentuk kurva apa namanya? Bentuk kurva dari poin A1 ini kayak gini gitu. Emang agak susah ya. Karena pertama kalian harus tentuin dulu gitu kan, bentuk fungsinya gimana. Terus setelah dapat fungsinya, kalian harus tentuin bentuk kurvanya itu kayak gimana gitu. Dan itu agak susah. Oke. Oh ya, tadi itu yang garis yang vertikal itu harusnya vertikal lurus banget ya, nggak miring kayak gitu. Itu salah. Nah, terus di poin A2-nya dia bilang gunakan konsep limit untuk menunjukkan persamaan di poin 1 itu continue atau discontinue. Sebenarnya kalau kita gunain apa ya? Gunain lihat grafiknya, kita udah bisa dapat kesimpulan bahwa persamaannya itu discontinue. Karena kan awalnya kan garisnya yang apa namanya, horizontal ini kan, yang P sama dengan 5 yang di bawah ini. Tapi tiba-tiba persamaannya itu jadi ke atas gitu. Persamaannya pindah dulu dari titik yang ini ketika P-nya 25 terus berubah ke ketika P-nya 45, terus bentuk persamaannya jadi upward sloping. Nah, itu apa ya, menggambarkan discontinue. Kalau continue itu dia kayak terhubung yang jelas gitu, ada garis yang jelas. Kalau ini tuh garisnya nggak jelas karena tiba-tiba dia pindah ke atas, tiba-tiba pindah ke atasnya lagi gitu. Ini namanya discontinue. Kalau continue itu biasanya bentuk kayak gini gitu, atau kayak ada pola yang jelas lah gini gitu. Yang penting terus terhubung. Kalau ini kan sebenarnya kalau garis yang di sini hilang itu nggak masalah gitu. Nah, tapi karena disuruh pakai limit, jadi kita harus coba hitung limitnya. Nah, sebenarnya gue agak lupa sih konsep dari limit ini, tapi kalau buat ngitung kayak gini itu ada ketentuannya. Jadi dia dikatakan continue kalau misalkan ini kan variabel di sumbu horizontalnya S ya, berarti limit ketika S-nya itu mendekati S plus itu harus sama dengan limit dari S yang mendekati S yang negatif gitu. Negatif tuh maksudnya, nah ini kan kayak kebelah jadi dua gitu kan bagian kurvanya. Ada yang di sebelah kiri yang bentuknya horizontal, yang di sebelah kanan itu bentuknya upward sloping. Jadi kita disuruh ngitung limit dari dua bagian itu. Nah, yang bagian negatif itu yang di sebelah kiri. Yang limit yang positif itu yang di sebelah kanan. Berarti kalau yang negatif kita ngitung limit dari S-nya itu 200. 200 kenapa? Karena kan batasnya 200 gitu. 200 min. Nah, limitnya dari siapa? Limitnya dari yang di sebelah kiri, yang P sama dengan 15. P sama dengan 5 gitu. Nah, kalau kayak gini kan kalau dilimitin hasilnya 5 gitu, karena nggak ada variabel S di dalam fungsi P-nya. Jadi ya nilainya bakal selalu mendekati 5 karena emang nilainya 5 gitu. Nah, terus nilai dari ini limit yang plusnya berarti S mendekati 200, tapi yang plus berarti yang di sebelah kanan 200, yang P-nya sama dengan 5 plus 0,2 S. Berarti kayak gini. P sama dengan 5 plus 0,2 S. Nah, sebenarnya kalau buat limitnya itu tinggal masukin aja sih.
nilai 200 itu kamu masukin ke dalam fungsi P-nya itu. Berarti kan 5 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 200, ya kan? Hasilnya kan sama 45 kayak yang di perpotongan ini gitu. Hasilnya 45. Nah, nilainya nggak sama kan? Antara dua ini kan tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan artinya dia bentuk fungsinya discontinue gitu. Seharusnya kalau jawab kayak gini udah aman sih, udah benar gitu. Kayak jadi poinnya kayak gitu ya. Ya jujur kalau kalian lihat pembahasannya gampang, tapi ketika kalian ngerjain tuh agak susah karena butuh waktu buat mahamin bentuk fungsinya. Terus kadang salah-salah juga gitu. Karena kadang kita udah gambar kayak gini, terus pas kita lihat lagi, oh kok harusnya nggak kayak gini gitu. Itu jadi yang harus diperhatiin ya. Oke, itu poin A. Terus poin B, itu beda soal lagi kan. Nah, poin B ini pokoknya ada 2 soal juga. Dia tanya yang pertama, apakah persamaan dari fx sama dengan mutlak dari x kuadrat min 4 itu terdiferensiasi pada saat x-nya 2. Nah, jadi kalau kita buat ngelihat diferensiasi atau diferensiable itu adalah kalau misalkan nih kita limitin gitu, maka nanti apa ya, differentiable itu pas kita hitung bakal ada nilainya gitu. Nah, gue agak lupa juga sebenarnya konsepnya itu kayak gimana, tapi yang gue inget kayak gini, fx nya kan x kuadrat min 4 ya kan. Nah, terus dia bilang ketika x nya sama dengan 2 itu artinya dia ada diferensiasinya. Nah, berarti kita buat limit gitu. Limit dari fx ini ketika x-nya itu mendekati 2 gitu. Nah, tapi limitnya itu nyarinya gini. Ini kan berarti ini sebenarnya apa ya? Persamaan diferensiable gitu sih. Kan asal mula dari persamaan diferensiable itu dari gini kan. Fx ya kan dikurang f dari x yang ada di bawah limit ini, berarti langsung aja jadi fx dikurang f2 per x nya dikurang 2 gitu. 2 itu dari sini maksudnya, 2 yang ini sama yang ini itu asal dari sini gitu. Nah, terus sama dengan, nah berarti kan x kuadrat min 4. Nah, kalau kita pengen ngitung differentiable dari limit kayak gini, yang f keduanya itu harus sama dengan 0. Jadi fx dikurang 0 per x min 2 gitu. Nah, yang di dalam mutlak itu kan bentuknya kayak gini kan, x plus 2 dikali x min 2 kan. Nih, x min 2. Nah, ini kan mutlaknya bisa aja dihilangin ya kan. Jadinya nanti x ini dalam kurung x min 2 yang bawah ini bisa dicoret dengan x min 2 yang atas. Jadinya tinggal tersisa x plus 2. Nah, terus x plus 2 ini x-nya dimasukin 2 karena kita kan ngitung ini kan, ngitung apa ya? Ada enggak sih diferensiable ketika x-nya sama dengan 2. Berarti kan x sama dengan 2. Berarti ketika x sama dengan 2, maka nanti nilainya itu x plus 2 sama dengan 4. Nah, karena ada nilainya, itu tuh membuktikan bahwa apa ya? Ketika x sama dengan 2, ada apa ya? Persamaan itu bisa terdiferensiasi. Atau persamaan itu disebutnya differentiable gitu. Itu buat poin B yang pertama. Oke. Nah, terus poin B yang kedua ini agak susah karena kita masuk ke kayak apa ya? Konsep dari budget set gitu. Jadi nanti kalau budget set ini sebenarnya konsep ini bakal kepake juga buat kalian yang IE di Mikro 2. Jadi nanti apa ya, real analysis juga termasuk sih. Hampir semua materi di real analysis itu kepake di Mikro 2. Jadi kalian harus pahamin itu. Nah, di poin B2 dia itu nanyain
seumpama Anda itu punya pendapatan sebesar $100 setiap bulan yang bisa dibeliin makanan dan baju. Harga makanan itu atau PF itu 1, terus harga baju atau PC itu sebesar 4. Apakah budget set Anda open, close, bonded, atau compact? Nah, jadi kalian disuruh buktiin satu-satu apakah dia open, close, bonded, atau compact gitu. Nah, ini sebenarnya nanti juga bakal kepake nih. Jadi ada jadi materi mikro 2 itu sebenarnya cuma 3. Ada teori konsumen, teori produsen, sama general equilibrium. Nah, pembahasan tentang budget set ini itu ada di mikro 2 dan ngomongin ini juga open, close, bonded, sama compact gitu. Oke. Berarti tadi kita kasih tahu dulu datanya. Budgetnya itu kan 100, ya kan? Terus harga clothnya itu atau harga pakaian itu 4, harga makanan itu 1 gitu. Nah, kan di budget set, jadi di teorinya budget set ini dia bilang apa? Jadi pendapatan yang dipunya itu cuman dipakai buat konsumsi 2 barang gitu. Artinya dari 100 itu ya cuman digunain buat konsumsi barang C atau barang F doang. Nah, maka nanti bentuk budget set itu bakal kayak gini. Budget set itu adalah lebih kecil sama dengan dari PF dikali F. F ini berarti quantity F-nya ditambah dengan PC dikali quantity C-nya gitu. Nah, budgetnya berapa? Budgetnya kan 100, ya kan? Lebih kecil dari PF-nya itu 1, berarti tinggal F ditambah PC-nya 4 kan, berarti 4C. Nah, ini adalah bentuk dari budget set atau fungsi budget setnya gitu. Nah, terus kita harus buat asumsi juga. Asumsinya itu adalah ya jelas sih. Ini sebenarnya bukan asumsi tapi keterangan tambahan. Kayak syarat kewajiban itu. F sama C itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya itu pasti dong, iya kan? Kan F sama C itu gambarin konsumsinya kan, kuantiti yang dikonsumsi atau yang digunain. Kan nggak mungkin yang kalian gunain atau konsumsi nilainya negatif gitu. Nilainya kalau nggak kalian konsumsi, ya kalian konsumsi nilainya 0 atau positif gitu. Oke. Nah, terus kalian coba gambar kurvanya. Nah, kalau digambarin kurva kayak gini. Kalian tentuin dulu titik perpotongannya. Jadi ketika C sama dengan 0, maka nilai F itu adalah berapa? 100, ya kan? Kalau misalkan F itu nilainya 0, C itu nilainya sama dengan 25. 100 dibagi 25. Maksudnya itu kalau kita konsumsi F doang, kita bisa maksimal konsumsi 100. Kalau kita bisa konsumsi C doang, kita maksimal konsumsinya 25. Nah, kalau digambarin kurvanya kayak gini. Ini 25, ini 100. Ini adalah budget setnya, BS. Nah, kan nilainya lebih kecil dari kan. Nah, lebih kecil dari itu artinya arsiran di dalam sini. Jadi ya apa ya, berdasarkan kemampuannya konsumen tuh cuma bisa membeli di area yang di bawah atau sama kayak garis si budget set ini gitu. Nah, berarti selanjutnya kita nentuin ketentuannya gitu, dia close, bonded, open, atau dia tuh compact. Nah, jadi kalau misalkan dia udah open ya dia udah pasti nggak close gitu. Kalau dia close ya dia udah pasti nggak open. Nah, sebenarnya open atau close itu bisa dilihat dari himpunan persamaannya gitu. Jadi kan pasti budgetnya itu kayak gini kan. Nilai dari budget dia itu ada di antara bisa dibilang kayak gini nih. Budget dia itu adalah di antara 0 sampai 1 kan. 0 sampai 100, ya kan? Sampai sama dengan. Nah, kalau misalkan dia bentuknya itu kayak gini, ada lebih besar sama dengan, itu dia artinya close gitu. Jadi dia tertutup, nggak open. Open itu kalau misalkan dia lebih kecil dari gitu, atau yang nggak ada sama dengan. Nah, sedangkan kalau kalian lihat maupun entah itu B ataupun konsumsi dari C sama konsumsi dari F, nilainya itu sifatnya close karena setiap nilainya itu kayak gini.
apa ya, ini F dia bakal lebih dari kecil dari 100 kan. Terus C itu ada di antara 0 sampai 25 gitu. Nah kalau misalkan dibentuk dalam bentuk himpunan jadinya kayak gini. Nah kalau himpunan itu kalau dia close atau ngelambangin apa ya, lebih kecil atau lebih besar sama dengan, itu bentuk tutup kurung atau buka kurungnya itu bentuknya yang apa ya, yang kotak itu, yang kaku gitu. Nah kalau misalkan dia bentuknya yang lebih kecil kayak gini, dia gunain tutup kurung atau buka kurung yang melengkung gitu. Berarti tiga-tiganya ya yang gunain kayak gini kan, tutup sama buka kurungnya. Nah ini F, terus ini C gitu. Nah berarti kalau misalkan dia udah close berarti dia udah otomatis not open ya, udah nggak open gitu. Nah terus yang kedua itu kita nentuin apakah dia tuh bonded atau enggak. Jadi kalau di satu himpunan nentuin bonded atau enggak itu kayak nentuin bonded atau enggak itu ada istilah yang namanya itu apa ya namanya, ada ada infimum, ada namanya itu gue lupa deh, satunya itu supemum apa superior atau apa gitu. Jadi pokoknya bilangnya gini nih, kalau misalkan dia bonded, nanti kalian lihat lagi catatannya, ada di catatan gue kok. Dia itu kondisinya ketika minnya itu sama dengan infimum dan ketika maksimumnya itu sama dengan subnya. Sub ini kalau nggak salah nilai terbesarnya. Jadi maksudnya itu kayak gini. Nah minimum sama infimum itu kelihatan banget beda kalau misalkan apa ya, bentuk dari ininya, bentuk dari budgetnya ini atau bentuk setnya ini tuh dia not close atau open. Jadi kan open itu kayak gini, open itu kayak gini nih, misalkan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10. Nah kalau misalkan di dalam ini tuh bentuknya nggak continue, artinya kan ya bisa dibilang X itu himpunan dari apa aja. X itu himpunan dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. 0 sama 10 nya itu nggak masuk, ya kan. Nah kalau misalkan yang di sini, yang terkecil di sini sama yang terkecil di himpunan itu nggak sama, dan yang terbesar di sini sama yang terbesar di himpunan nggak sama, itu artinya bentuk fungsinya itu not bonded gitu, terbuka. Bonded ya, bukan terbuka, sorry, not bonded gitu. Jadi kalau misalkan yang bonded itu dia apa ya, kan kalau misalkan dibuatin himpunan nih, kan ini sebenarnya udah gambaran dari himpunan gitu kan. Nah yang paling kecil adalah 0 kalau B. Setiap yang di sini yang paling kecil 0. Kalau B sama F yang paling besar 100. Kalau C yang paling besar 25. Nah nilainya kan sama dengan yang di sini tuh. Artinya kalau itu sama, nilai infimum sama maksimumnya itu sama gitu. Kalau di fungsi B minimumnya itu 0, berarti infimumnya juga 0, maksimumnya 100, subnya juga 100 gitu. Terus yang F sama juga kayak B. Terus yang C min sama infimumnya sama 0, terus max sama subnya itu sama-sama 25. Artinya fungsinya itu bonded gitu. Nah kalau misalkan ketiga fungsi ini tuh udah bonded plus close gitu. Jadi kalau misalkan close plus bonded, maka dia itu adalah fungsi yang compact atau compact set gitu. Jadi jawabannya ya kalian harus bisa menggunakan analogi ini. Nanti ada sebenarnya di real analysis ini lebih banyak aturan matematika gitu. Jadi nanti kalian ingetin aja aturan matematikanya. Terus apalagi di bagian yang kayak apa ya,
yang analisis notasi-notasi matematika itu emang agak susah sih, jujur gitu. Oke, itu buat yang poin B. Terus kita masuk ke poin C. Nah, di poin C ini tuh ada fungsi kan, ada fungsi biaya. Fungsi biayanya itu C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 12 Q kuadrat plus 50 Q ditambah 20, dimana Q-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, terus kita disuruh cari pas kapan sih gitu, area interval mana yang gambarin kalau misalkan bentuk kurvanya itu cekung atau konveks, dan di area yang mana atau interval mana kurvanya itu bentuknya cembung atau konkav gitu. Nah, jadi kalian harus tentuin dulu gitu. Nentuinnya itu gini. Jadi suatu fungsi itu dia bakal dikatakan konveks kalau misalkan turunan keduanya itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, kalau konkav dia dikatakan konkav kalau misalkan turunan kedua dari fungsinya itu lebih kecil sama dengan 0. Jadi kalian harus tentuin hal ini dulu gitu. Oke. Nah, konsep ini juga harus diingetin sih, karena kalau di IE ini juga bakal kepake gitu buat di mikro 2. Nah, berarti karena kita pengen nyari, berarti kan yang kita perluin datanya itu adalah nilai dari turunan keduanya kan. Oke, berarti kita cari turunan keduanya. Turunan pertamanya 3Q kuadrat min 24Q plus 50 ya kan. Terus turunan keduanya berarti adalah 6Q min 24. Nah, turunan kedua ini yang bakal kita pakai gitu. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya ya tinggal kita masukin ke aturannya. Karena konveks itu ketika turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, artinya 6Q min 24 itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Berarti kan ini jadinya gini ya, 6Q itu lebih besar sama dengan 24. Berarti Q itu kalau misalkan Q-nya lebih besar dari berapa nih? Lebih besar dari 24/6, lebih besar dari 4, maka fungsinya itu bakal bentuknya konveks gitu. Nah, terus ya berarti kalau konkav lawannya gitu. Kalau konveks ketika Q-nya lebih besar dari 4. Nah, kalau konkav berarti ketika Q-nya lebih kecil dari 4. Lebih kecil sama dengan 4. Jadi sebenarnya kan kalau lebih kecil dari kayak gitu kan tetap udah gambar interval kan. Berarti angka-angka ketika Q-nya lebih kecil dari 4, kayak misalkan 3, 2, 1, 0, itu bentuk fungsinya bakal konkav gitu. Terus kalau misalkan nilai Q-nya lebih besar dari 4, kayak 5, 6, 7 dan seterusnya, maka nanti bentuk fungsi dari cos ini tuh bentuknya bakal konveks gitu atau cekung gitu. Jadi sebenarnya analisisnya kayak gitu doang. Gitu. Ya udah selesai. Oh ya, kan tadi ada ketentuan ini ya. Ya kan, ada ketentuan ini. Berarti konkav itu dia bakal konkav kalau misalkan interval ini kayak gini, Q lebih kecil sama dengan 4 gitu. Nah, dua inilah yang kepake ini. Ini interval yang konkav, ini interval yang konveks gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan UAS Matek 1 ini di studi E ini. Thank you banget yang udah mau nonton, dan apa ya, yang tadi gue bilang catatan gue itu kalian bisa akses di bit.ly/econ-easy-peasy. Nanti di dalamnya itu ada folder UTS UAS IE, dan di dalamnya ada Matek. Dan apa ya, folder coret-coretan ini juga bakal gue taruh di sana, jadi nanti kalian bisa akses di sana ya. Gitu. Oke, terus kalau misalkan ada yang mau ditanya, feel free buat chat line gue, itu ada ID line gue di bawah. Jadi kalian bisa langsung chat di situ. Oke. Sekian aja dari gua. Thank you, semoga bermanfaat.